5 fakta menarik tentang IPO Bukalapak. Apa saja sih faktanya? Tonton video ini sampai habis ya. Dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi. Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Fakta pertama, awal mula Bukalapak. Bukalapak didirikan 11 tahun yang lalu secara sederhana, tapi dengan mimpi dan misi yang besar. Walaupun dimulai dari kamar kos kecil dan dengan modal Rp80.000, kami bermimpi untuk memberdayakan UMKM lewat teknologi. Fakta kedua, e-commerce bukan solusi UMKM. Bukalapak telah menambah banyak produk dan layanan di pasar online kami. Masyarakat bisa membeli produk virtual dan mendapatkan pelayanan jasa keuangan seperti akses permodalan dan investasi. Masyarakat pun bisa mendapatkan akses layanan masyarakat seperti pembayaran kewajiban terhadap negara, pelaksanaan donasi, zakat, dan lain sebagainya. Saat ini, berbagai kemudahan dan manfaat tersebut telah dapat diakses oleh para UMKM dan pengguna langsung dari platform kami. Tapi kemudian kami menyadari bahwa permasalahan UMKM di Indonesia tidak bisa selesai hanya dengan online marketplace. Pelayanan online marketplace atau e-commerce saat ini sudah berkembang pesat selama lebih dari 1 dekade. Banyak pemain besar e-commerce yang beroperasi di Indonesia, baik yang berasal dari Indonesia seperti Bukalapak maupun dari luar negeri. Walaupun demikian, kami melihat bahwa pelayanan e-commerce belum merata. Ternyata 70% nilai transaksi e-commerce itu datang dari 5 kota besar di Indonesia atau Tier 1 cities, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Padahal jumlah penduduk di kota-kota Tier 1 tersebut hanya 10% dari penduduk Indonesia. Berarti 90% penduduk Indonesia di luar kota Tier 1 ini hanya melakukan 30% dari nilai transaksi. Fakta ketiga, penyebab adopsi e-commerce di Indonesia lambat. Kami melihat ada 2 kendala adopsi e-commerce, yaitu digital divide dan financial inclusion. Masih banyak anggota masyarakat Indonesia yang masih belum nyaman dan percaya untuk bertransaksi dengan teknologi. Juga masih banyak yang belum punya akses terhadap uang non-fisik, seperti rekening bank, kartu kredit, atau uang digital lainnya yang dibutuhkan untuk bertransaksi secara online. Di Indonesia diperlukan jembatan antara online dan offline. Inilah masalah dan tantangan selanjutnya yang ingin dipecahkan oleh Bukalapak. Fakta keempat, Bukalapak bukan Amazon, tapi Shopify. Bahwa sebetulnya seperti sudah disampaikan oleh Rahmat tadi, Bukalapak.com sebagai marketplace itu hanya salah satu dari berbagai banyak platform yang kita miliki untuk membantu para merchant-merchant ini untuk mengembangkan bisnis. Ya, sehingga memang kadang terlihat seakan-akan ada yang bilang tertinggal, tapi karena melihatnya hanya dari satu aspek, yaitu aspek daripada marketplace sendiri. Ini tidak memperhitungkan bahwa saat ini strategi yang kita lakukan adalah membantu banyak dari UKM-UKM ini untuk memperbesar bisnis mereka, tidak hanya harus serta-merta dari Bukalapak platform, namun juga dari platform-platform lain yang kami miliki. Contohnya yang banyak dibahas oleh Pak Rahmat adalah Mitra Bukalapak, namun itu pun bukan menjadi 2 platform saja. Ada banyak platform lain yang juga yang saat ini sudah kita enable untuk bisa membantu para UKM-UKM tersebut. Mungkin kalau saya boleh secara ringkas kita membuat sebuah paralel terhadap perbandingan strategi Bukalapak, memang banyak yang melihat Bukalapak strateginya sepertinya mirip kayak Amazon, ya. Tapi sebetulnya yang Bukalapak lakukan strategi bisnisnya ini lebih condong lebih mirip ke Shopify yang bisa kita lihat dari negara-negara yang lebih maju yang ada di Amerika contohnya. Fakta kelima, sumber uang Bukalapak. Untuk kedepannya dari mix daripada revenue, kita melihat bahwa kontribusi yang akan diberikan oleh Mitra Bukalapak akan berkembang, ya, dan sangat mungkin bahwa kedepannya menjadi bagian yang cukup signifikan dan dominan, karena kita melihat bahwa Mitra Bukalapak sendiri perkembangannya sangat fantastis beberapa tahun terakhir. Nah, di sisi lain dari marketplace kita juga melihat bahwa perkembangan tersebut akan terus ditopang melalui inovasi-inovasi yang kita lakukan. Seperti saya jelaskan sedikit sebelumnya, bagaimana bahwa kita saat ini sebetulnya memiliki berbagai macam platform untuk membantu para merchant kita untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga ke depannya
kita melihat bahwa hasil pengembangan daripada bisnis-bisnis merchant tersebut akan membantu revenue kontribusi terhadap Bukalapak. Mungkin kalau secara ringkas, saya jabarkan bahwa Bukalapak ini adalah sebuah perusahaan yang mendapatkan komisi apabila para partner-partner kami, yaitu para pelapak, para mitra, itu bisnisnya tumbuh. Karena kita mendapatkan pertumbuhan penghasilan beriringan dengan pertumbuhan bisnis para mitra-mitra kita tersebut. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.